bisa sekarang. Oh bisa? Kira-kira bagaimana ya? Jadi begini Bapak, kebetulan kami di pendidikan guru penggerak ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan Bapak. Oh ya silakan, boleh boleh boleh. Oke, jadi begini Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak jadi kepala sekolah? Terkait dengan itu Ibu, biasanya saya melihat dulu dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasusnya berkaitan dengan hukum, ya saya pikir pasti ada benar dan salahnya. Tapi jika saya lihat dari ini sama-sama benar, maka itu menjadi dilema etika. Oh, ya, Pak. Jadi selama Bapak jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dengan nilai kebajikan? Terkait dengan itu, selama ini saya lakukan, saya perlu melakukan identifikasi. Saya melakukan identifikasi daripada kasus tersebut, serta saya melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga kemudian dapat menimbang secara matang terkait dengan hal tersebut dan bisa mengambil keputusan tersebut secara baik dan menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang bisa atau yang dapat dirugikan. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, terkait dengan langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, yang pertama itu saya menentukan penyebab permasalahan atau persoalan, yang kemudian saya menentukan siapa yang terlibat. Setelah kita menemukan siapa yang terlibat, saya menanyakan juga kepada orang-orang terdekat, serta saya berdiskusi dan dengan guru dan warga sekolah untuk membuat beberapa solusi terkait dengan keputusan serta menimbang secara matang dengan stakeholder yang ada untuk kita dapat menimbang dari berbagai sudut sehingga kita dapat memutuskan atau mengambil solusi yang terbaik. Wah, baik sekali. Oke, pertanyaan berikut Bapak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut Bapak? Terkait dengan itu, biasanya saya melakukan analisis kasus tersebut, kemudian saya menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang sudah berlaku. Yang berikut, yang paling penting, saya mengedepankan kepentingan umum serta sosial tersebut dan harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Seperti itu. Sehingga keputusan itu dia tidak hanya sebentar saja. Baik. Apakah Bapak memiliki jadwal tersendiri atau tertentu dalam menyelesaikan kasus, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau ada sebuah jadwal yang untuk menyelesaikan, apakah itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait dengan itu, kalau saja persoalan atau permasalahannya itu sederhana, pasti saya akan memutuskan secara langsung. Namun kalau saja persoalannya rumit dan masalahnya cukup besar, pasti saya akan menempuh langkah-langkah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu bagaimana saya mengundang stakeholder yang ada, warga sekolah, untuk kita berdiskusi dan serta kita bisa menemukan solusi serta jawaban yang terbaik dan tidak merugikan salah satu pihak. Juga seperti itu. Betul sekali Bapak, saya juga sebagai bawahan dari Bapak, saya juga sudah merasakan bahwa selama ini kita sudah berdiskusi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Oke, yang pertanyaan yang berikut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, memang sudah menjadi sebuah kebiasaan di lembaga CP3 bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu saya melibatkan semua warga sekolah yang ada. Yaitu kenapa seperti itu, sehingga keputusan yang diambil betul-betul adalah keputusan yang paling bijaksana serta menjadi keputusan secara bersama, sehingga keputusan tersebut bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama. Saya pikir seperti itu. Ya, betul sekali Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, saya juga merasa ada pembelajaran yang telah saya dapat dari pengalaman Bapak, yaitu dalam mengambil keputusan di lembaga kita. Nah, sekarang
saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak yang sudah meluangkan untuk dapat diwawancarai. Dari hasil wawancara kita hari ini, saya benar-benar mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya, terima kasih Ibu. Semoga apa yang menjadi hasil wawancara kita hari ini menjadi ini juga buat Ibu, apalagi dalam rangka menghadapi calon guru penerang. Saya pikir itu sukses untuk Ibu juga. Terima kasih Ibu. Amin, amin Bapak. Terima kasih Bapak. Saya mohon izin. Ya, oke. Selamat pagi Mama Kepsek. Apa kabar hari ini Mama? Selamat pagi juga Ibu, kabarnya baik. Oke baik. Sebelumnya Mama Kepsek mohon maaf. Saya sudah menyita waktu Mama hari ini. Apakah Mama tidak sedang sibuk hari ini? Oh, kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk Bu. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di SDN WK Homba ini Bu. Oh, silakan Bu. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, jadi baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masalah dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oke baik. Bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Oke baik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi 1, 2, 3. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Oke. Selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu hal-hal apa saja, Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Baik, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya bisa saya langsung putuskan, tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian memutuskan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oke baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Oke baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika?
Pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif-alternatif untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Syukurlah saya sekarang bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Sama-sama Ibu. Kalau begitu Ibu, saya mohon izin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah dapat membantu saya menjawab beberapa pertanyaan. Saya mohon izin Ibu, selamat pagi. Selamat pagi.